Saudari-saudara terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengar itu masih bicara tentang akhir zaman. Seperti hamba yang diminta berjaga-jaga ketika tuannya pulang supaya semuanya siap, semuanya rapi sebagaimana tugasnya. Mungkin kita bertanya-tanya, ini kan masa Advent, masa penantian sebelum Natal, kok bacaannya tentang akhir zaman? Kenapa bacaannya bukan peristiwa menjelang kedatangan Yesus, tentang Maria, Elizabeth, Yohanes Pembaptis, Yusuf, ya? Kenapa? Jawabnya, bacaan-bacaan mengenai hal itu nanti akan kita dengarkan, tapi bukan minggu ini. 4 minggu masa Advent itu dibagi dalam 2 tema besar. Yang pertama, tema tentang masa penantian kedatangan Yesus Kristus. Yang kedua, pada akhir zaman. Ini untuk Advent pertama dan minggu Advent kedua. Lalu persiapan penantian kedatangan Yesus Kristus itu menjelang Natal 25 Desember, Advent ketiga dan keempat itu bacaan-bacaan temanya menjelang kelahiran Yesus. Kedua tema tersebut mau bicara tentang misteri kedatangan Tuhan dalam sejarah sampai pada kepenuhannya nanti. Itu ya. Maka ini tentang Allah yang hadir ke dunia, Yesus Kristus, dan nanti Allah yang akan datang kedua kalinya, akhir zaman. Ya. Maka memang ada sangkut pautnya, ya. Kedatangan Allah, Yesus Kristus, dan kelak akhir zaman. Penantian tentang akhir zaman memang kerap kali serem ceritanya. Memang tergantung bagaimana kita melihatnya. Banyak orang keliru mengenai akhir zaman. Akhir zaman sering diartikan kiamat dan dijadikan jalan pintas untuk seolah-olah otomatis masuk surga begitu ya. Dan banyak loh yang berpikir seperti itu ya. Banyak sekte-sekte yang berkembang dan melihat akhir zaman itu sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Keliru. Ada kelompok, ada sekte ya, yang meyakini kiamat waktu itu 31 Desember 1999 ya. Ditunggu gitu ya. Bahkan pemimpinnya minta supaya pengikutnya jual semua barang-barangnya. Tahun baru 2000 nggak ada apa-apa. Waduh, rugi bandar ya kan. Jadi jual semua. Lalu dirubah lagi. Oh bukan tahun ini. Tahun 17 Maret 2020 nanti. Waktu itu ngomongnya begitu. Nah, kali ini nggak ditunggu begitu. Mereka kumpul di suatu tempat ya, lalu mereka bundir bareng-bareng ya. Ratusan orang tewas saat yang sama. Apakah begitu memanai akhir zaman? Tentu saja bukan. Saya kira para pengikut-pengikut itu ya hanya mengikuti ya, dibohongi karena mungkin kekecewaan hidup yang begitu berat dan begitu mendalam, seolah tidak ada harapan. Maka ikut saja. Bahwa akan datang akhir zaman itu pasti, saudari-saudara. Maka dikatakan dalam Injil terus-menerus, berjaga-jagalah. Berulang kali dalam Injil Markus tadi. Kita diajak untuk menantikan saat-saat itu bukan dengan ketakutan, bukan dengan kepedihan, ketidakpuasan atau kekecewaan, bahkan keputusasaan. Tidak. Melainkan sebaliknya. Kita diajak untuk menantikan saat-saat itu dengan penuh harapan, dengan penuh sukacita. Itulah Advent. Penantian ini seperti sepasang kekasih ya, yang lagi LDR, jauh-jauhan, dan menanti untuk ketemu lagi ya kan? Rasanya kan ingin ketemu, penuh harapan, penuh cinta, kerinduan. Yang seperti itu. Bukan seperti menanti kedatangan mertua yang sadis ke rumah, tegang, takut dinilai,
takut dimarahi. Bukan seperti itu. Mertua yang sadis, yang di sini ini enggak sadis. Tapi poin saya itu menggambarkan suasana penantian yang penuh harapan, penuh sukacita, karena saat-saat itu adalah saat-saat keselamatan. Kita diselamatkan oleh Allah. Allah mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, kalau demikian, yang terpenting bukan hanya tentang kiamatnya saja, yang kita nggak tahu kapan, ya, tidak ada yang tahu seperti apa, bagaimana. Tapi ini tentang bagaimana kita menjalani hidup ini sampai akhir zaman itu. Itu yang terpenting. Bukan ini pada dirinya sendiri. Enggak. Kita menjalani ini sampai ke sana itu bagaimana? Ada cerita suatu kali seorang suami itu sudah pulang kantor lebih dahulu, lalu menanti istrinya pulang ke rumah yang juga sedang kerja. Sudah malam ini kok nggak pulang-pulang begitu ya. Lalu ketika istrinya pulang malam-malam ditanya, dari mana mah kok pulang malam begini? Dijawab istrinya, lembur. Istrinya langsung masuk kamar ya, mandi, segera tidur, sudah capek. HP-nya ditaruh di sebuah meja kecil di samping tempat tidur. Nah, suaminya ini suka curiga, menanti sudah dengan curiga. Dia nggak tenang, nggak bisa tidur, kepikiran terus, istri saya dari mana, pindah sana pindah sini, nggak tenang gitu ya. Lalu tiba-tiba ada bunyi ting, langsung dengan sigap si suami ambil HP istrinya itu ya. Dilihat notifikasinya, tiba-tiba marah-marah gitu, mama bangun, bangun, apa-apaan ini, papa memang cuma lulusan SMA, tapi mama nggak bisa bohongin papa. Ini bahasa Inggris apa? Ngirim beautiful, beautiful ini. Marah-marah. Istrinya bingung, apa sih Pak? Ini lihat nih, beautiful, beautiful siapa ini? Dipikir papa nggak ngerti bahasa Inggris apa. Istrinya sampai bangun, cuci muka, lihat HP-nya cepet-cepet. Mana sih Pak? Wong ini baterai full gini kok. Kan kalau marah begitu. Menanti sudah dengan penuh curiga, penuh pikiran buruk, penuh kemarahan, kejengkelan dalam hati. Nah, kita tidak ingin mengisi kehidupan kita menjelang kedatangan Tuhan, menjelang akhir zaman seperti itu. Advent adalah miniatur kehidupan kita, kehidupan Kristiani, dalam menanti kedatangan Tuhan dengan gembira, dengan optimis dalam pengharapan, dan sikap tobat untuk menyambut kedatangan Yesus. Bacaan-bacaan pertama minggu ini akan kita dengar dari kitab Yesaya. Kitab Nabi Yesaya itu sungguh meneguhkan hati dan memberikan penghiburan bagi bangsa terpilih selama berabad-abad ketika mereka berjuang untuk tetap setia menantikan janji Allah di tengah penindasan. Bangsa Israel di tengah penindasan itu mendapat banyak penguatan, penghiburan dari Allah melalui Nabi Yesaya. Nadanya itu, ayo bertahan, ayo semangat, ayo bertobat, ini Mesias akan datang. Saudari-saudara terkasih, dalam hidup ini kita tahu bahwa memang jalan hidup kita tidak selalu mulus begitu. Sebagai imam saya mendengar banyak kesulitan umat. Ada yang bercerita bahwa hidupnya berat bukan main, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Persoalan di kantor belum selesai, lalu ada persoalan keluarga, ini belum selesai, lalu mendengar bahwa orang yang disayangi divonis sakit. Seolah-olah persoalan datang bertubi-tubi. Berat, tidak ada jalan keluar. Bagaimana saya harus berbuat? Saya pernah berjumpa seorang oma ya, yang sakit, lalu datang ke rumahnya ya. Ketika bicara dengan oma itu nadanya pesimis sekali ya. Bahkan mengatakan sampai, saya mati saja Romo, aku mau mati aja. Sedih sekali. Ternyata memang punya persoalan
dalam hidupnya. Bukan hanya sakitnya, sakitnya nggak seberapa ternyata. Dibawa ke dokter itu, dokter bilang ini nggak seberapa, dikasih obat. Tapi di rumah nggak mau minum obat. Lalu sukanya cari gara-gara sama anaknya. Sehingga di rumah terus terjadi keributan. Maka ada rasa putus asa dalam hidupnya gitu. Sebenarnya ingin dicintai anaknya, tetapi dia sendiri punya pengalaman masa lalu, nggak mau minta maaf, nggak mau saling minta maaf, anaknya juga. Sampai putus asa begitu. Kaget saya ngomongnya, aku mati aja, mau mati. Menyedihkan. Kita dalam hidup ini terus memupuk harapan, dan harapan itu ada dalam Yesus Kristus. Hanya dalam Kristus ada damai, ada sukacita dalam hati kita, apapun kondisinya. Kita yakin bahwa dalam situasi berat apapun yang kita alami, Yesus selalu ada, Yesus selalu hadir. Dia bersedih bersama kita, menderita bersama kita, berjuang bersama kita, dan kita pun akan bangkit bersamanya. Itulah harapan yang ingin kita pupuk. Apa itu mungkin? Mungkin. Banyak juga kesaksian seperti itu. Saya waktu diminta perminyakan ke rumah sakit, ternyata seorang oma sakit, parah, sudah di selang oksigen juga. Ketika saya datang, oma ini menyambut saya dengan senyum. Ini Romo, oma dari katedral, senyum. Diajak berdoa, Bapak kami, ikut berdoa, walaupun nggak jelas suaranya ya kan, tapi mulutnya bergerak, ikut berdoa. Bagi saya ini luar biasa sekali. Inilah teladan iman, harapan, sukacita, bahwa dalam situasi berat seperti itu masih ada harapan, tidak putus asa, ada sukacita, bukan kesedihan. Maka marilah saudari-saudara, semoga di masa Advent ini kita punya hati yang menanti Tuhan dengan penuh harapan dan sukacita di tengah kesulitan yang mungkin saat ini sedang kita alami. Dan itu berarti kalau kita mau sampai ke sana, tidak ada jalan lain selain pertobatan. Amin.